고민했어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Di sebuah pesisir pantai, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang dan ibunya Mande Rubaya. Mereka hidup miskin tetapi bahagia karena Mande Rubaya sangat menyayangi anaknya. Ketika beranjak dewasa, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau dan ibunya dengan berat hati mengizinkan sang anak untuk pergi merantau. Tahun berganti tahun, Malin pun menjadi seorang yang kaya raya dan berhasil menikahi seorang putri raja. Suatu hari, Malin berlayar bersama istrinya hingga tiba di sebuah pesisir pantai yang tak lain adalah kampung halamannya. Malin Kundang bertemu dengan ibunya, akan tetapi dia tidak mengakui sang ibu karena malu terhadap istrinya yang merupakan seorang putri raja. Ibu Malin yang merasa sakit hati dengan cucuran air mata mengubah Malin Kundang menjadi batu. Tamat. Terima kasih. Dahulu kala di sebuah pesisir pantai hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia hidup bersama ibunya bernama Mande Rubaya. Mereka hidup miskin dan penuh kekurangan, tetapi ibu Mande Rubaya sangat menyayangi anaknya dan Malin Kundang sangat menyayangi ibunya. Hingga suatu saat, Malin pun sudah beranjak dewasa. Ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang, berharap saat kembali ke kampung halaman, ia dan ibunya sudah menjadi kaya raya. Malin pun meminta izin kepada sang ibu untuk merantau ke kota karena saat itu juga kapal sedang merapat di pantai air manis. Jangan Malin, ibu khawatir terjadi sesuatu padamu di kota rantau sana. Menetaplah di sini Malin. Tenang saja Bu, ini kesempatan bagi kita untuk merubah nasib kita Bu. Izinkanlah Malin ya Bu. Dengan berat hati, Mande Rubaya mengizinkan putranya untuk merantau ke negeri seberang. Malin pun berangkat untuk mengadu nasib. Hari demi hari, Mande Rubaya selalu memikirkan anaknya yang sedang merantau di negeri seberang dengan perasaannya yang khawatir. Mande Rubaya pun pergi mendatangi nahkoda dan bertanya kepadanya. Permisi Pak Nakoda, saya ingin bertanya tentang Malin anak saya yang sedang merantau. Apakah Pak Nakoda tahu? Ibu Mande, anakmu Malin kini telah menikah dengan gadis cantik, putri dari bangsawan yang sangat kaya raya. Malin, cepatlah kembali nak. Tak lama, beberapa hari kemudian ada sebuah kapal besar berisikan dua orang seperti pangeran dan putri raja yang datang ke pesisir pantai tersebut. Mande Rubaya pun menghampiri kapal tersebut dan ternyata itu adalah anaknya Malin bersama dengan istrinya. Malin dan istrinya pun turun dari kapal mereka. Lalu ibu Malin pun berkata, Nak, benar dugaan ibu, kau pasti akan kembali ke kampung halamanmu. lalu istri Malin pun berkata, Perempuan lusuh inikah ibumu? Mengapa dahulu kau berbohong kepadaku? Bukankah dahulu kau berkata bahwa ibumu adalah seorang keturunan bangsawan yang sederajat dengan keluargaku? ucap istri Malin dengan penuh amarah. Mendengar itu, Malin pun berteriak kepada ibunya. Dasar perempuan gila, kau itu bukan ibuku. Mana mungkin aku mempunyai ibu yang lusuh seperti ini. Mendengar itu, Mande Rubaya pun bersujud kepada Malin sembari menangis dan berkata, Malin, aku ini ibumu. Mengapa kau menjadi seperti ini, nak? Malin dan istrinya pun pergi meninggalkan Mande Rubaya dan menaiki kapal mereka lagi untuk kembali ke istana. Mande Rubaya tak menyangka
Anak yang ia sayangi begitu tega melakukan hal seperti itu kepada ibunya. Mande Rubaya pun berdoa dengan hatinya yang pilu. Ya Tuhan, jika ia bukan anakku Malin, maka aku maafkannya. Tetapi jika ia benar anakku Malin, aku meminta ia dikutuk menjadi batu. Di tengah perjalanan menuju ke istana, Malin Kundang bersama istrinya sedang menikmati perjalanan. Tetapi tiba-tiba langit mendung dan gelap sekali. Ombak besar mendatangi kapal mereka. Petir bergemuruh dan menghantam kapal Malin Kundang dan istrinya. Kapal Malin terombang-ambing hingga terguling dan tenggelam dibawa oleh ombak yang begitu deras. Keesokan paginya, petir dan langit mendung sudah tidak ada. Ibu Malin pergi ke pinggir pantai dan melihat ada Malin yang sedang bersujud dan berubah menjadi batu akibat kedurhakaannya kepada ibunya. Ibunya pun menangisi Malin yang sudah terkutuk karena doa yang telah dipanjatkan oleh sang ibu.